Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini, Poncone MK, kita posisi berada di lereng Wilis. Nah, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Kak Ling. Hai teman-teman. Nah, pada kesempatan malam hari ini nanti kita akan menemui beberapa narasumber, ya kan, akan menceritakan banyak hal yang pastinya kemistisannya akan terasa dan pastinya penuh dengan malam yang mencekram, teman-teman. Mencekam, guys. Oh, mencekam. Ya. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kita lagi ada di lereng Gunung Wilis, Safrina ya. Ya, lereng Gunung Wilis. Kita akan menemui narasumber kita yaitu nanti Bahman Ponco. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat ya di belakang kita ini ada alas ya. Iya. Dan ini dengerin suara air gitu, kayak di bawah ini ada airnya gitu. Seperti air apa, kayak air terjun gitu. Yang pasti kalau untuk suasananya pada malam hari ini lumayan menakutkan juga sih ya Mas Ren ya, karena di belakangnya udah nggak ada apa-apa ini. Betul sekali. Itu. Oke, baiklah buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk tetap stay di channel kita, dan bagi yang belum subscribe kita tunggu untuk subscribe-nya. Ya, gitu, karena ya, dengan subscribe kalian support kita, support channel kita agar lebih berkembang. Dan jangan lupa teman-teman stay di Misteri Kejawen, tonton video kita dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ayo kita langsung menuju Bahman Ponco. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di depan saya ini sudah ada Bahman Ponco yang akan menceritakan kisah misterinya. Gimana Bahman Ponco untuk kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman terus ikutin di channel kita di Misteri Kejawen. Malam hari ini kita akan mendengarkan cerita kisah mistis tentunya yang akan diceritakan sama Bahman Ponco. Dan buat teman-teman semuanya, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mungkin ingin ada pemahaman atau apapun pertanyaannya, kalian boleh langsung di kolom komentar ya. Jadi apalagi untuk kritikan boleh banget ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada masukan, kritikan boleh banget, bisa japri ke admin Misteri Kejawen atau boleh di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan juga, insya Allah kita usahakan nanti akan kita jawab gitu. Nah baiklah, langsung saja ke Bahman Ponco. Monggo Bahman Ponco bisa langsung ini. Oh boleh, monggo silakan Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Misteri Kejawen. Yang kedua, terima kasih kepada semua penggemar Misteri Kejawen. Kita ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Di sini kita akan membahas yaitu boyongan rumah ya. Kemarin kita membahas bagaimana cara kita mendirikan rumah. Pertama mulai dari menggali tanah dan ngeris. Ini yang apa itu, kita akan membahas masalah boyongan. Boyongan itu sebetulnya sangat sakral sekali. Boyongan ini ya, boyongan rumah. Satu misal ini, kita mempunyai rumah di Kediri mau boyongan ke Surabaya, itu namanya boyongan, atau ke Tulungagung lain dan sebagainya. Sebetulnya ini sering sekali kita sampaikan bahwa sesuatu apapun yang kita pahami adalah naas dulu. Itu yang naas itu adalah apes orang atau sial ya, itu namanya naas. Boyongan rumah itu kunci pertama yaitu pada kita mencari, yaitu pertama kita harus memahami dari Jatingarang dulu. Tapi Jatingarang itu seperti apa? Ya kita jelaskan. Ada dua faktor ya. Jadi Jatingarang sama Nogotaun. Nogotaun? Ya. Itu saling bergandengan kedua-duanya, cuma langkahnya yang tidak sama. Kalau Jatingarang patokan pertama ya Mbak Ling. Itu patokan pertama, tadi tempat pertama itu patokan dari bulan Suro dulu.
Bulan Suro. Jadi Suro, Sapar, Mulud. Jadi 3 bulan ini Nggih. Jatingarang bertempat di sebelah timur. Itu maksudnya yang paling baik pindahnya ke sebelah timur gitu toh Mbah Man? Bukan. Gimana? Ini makanya kita jelaskan dulu ya. Nggih. Nanti bagaimana kita harus menghindari Jatingarang, jangan sampai kita menabrak ya. Oh, Jadi harus gitu. menghindari. Jadi maksudnya kan gini. Nggih. Jadi Suro, Sapar, Mulud itu kan di timur. Nggih. Jadi jangan sekali-kali kita melangkah ke timur. Bisa melangkah ke timur itu nanti bagaimana kita jelaskan. Ini pertama kedudukan Jatingarang seperti apa kita jelaskan dulu. Jadi Suro, Sapar, Mulud di timur. Setiap 3 bulan ini kan pindah. Nggih. Jadi Mulud, Batu Mulud, Madilawal, Madilakir ini pindah ke selatan. Nggih. Itu ke selatannya maksudnya? Pindah ya. Jadi kita hitung 3 bulan. Jadi Suro, Sapar, Mulud di timur, Batu Mulud, Suro, Sapar, Mulud, Batu Mulud, Madilawal, Madilakir pindah ke selatan. Itu yang bagus pindah ke selatan gitu toh? Enggak, tiap 3 bulan harus pindah. Jadi kedudukan ini pindah gitu loh maksudnya. Oh, nggih, Paham ya? Nggih. Jadi gini, maksudnya kalau Jatingarang pada Suro, Sapar, Mulud kan di timur. Di timur, nggih. Nanti 3 bulan Pindah lagi ke selatan. Gitu. Lah nanti tadi Suro, Sapar, Mulud, Suro, Sapar, Mulud, Batu Mulud, Madilawal, Madilakir ke selatan. Nggih. Jadi nanti setelah ke selatan, Madilakir, Mas Rejab, Ruah, Poso ke barat. Poso, Syawal Besar ke utara. Jadi putar ini ya. Jadi memang patokan Jatingarang itu patokan pertama kita hitungnya di Suro, bulan Suro ya, Muharram maksudnya. Nah kalau Nogo Tahun gimana? Nggih. Nogo Tahun itu pindahnya mulai dari Mulud, Batu Mulud, Madilawal itu baru bertempat di timur. Di timur. Jadi ini yang paling rawan. Jadi maksudnya itu apa? Jadi jangan sampai kita menabrak menuju ke tempatnya Jatingarang atau Nogo Tahun. Maksudnya kan gitu. Jadi kalau kita satu misal Suro, Sapar, Mulud, Jatingarang itu di timur ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita ke timur. Kunci pertama adalah menghadap rumah-rumah yang menghadap kemana gitu maksudnya ya. Gitu. Itu kunci. Satu misal Suro, Sapar, Mulud kita ke Kediri mau pindah ke Pare. Satu misal gitu. Kita lihat dulu Posisi rumahnya gitu. posisi rumahnya itu menghadapi kemana. Nggih. Apabila itu menghadapi ke barat ya, jangan sekali-kali itu diterjang, harus kita mencari pindah dulu. Jadi setelah Suro, Sapar, Mulud biar dia pindah ke apa itu selatan dulu. Nah, itu berarti hitungannya gimana Maman itu? Gimana? Hitungannya berarti lewat apa? Hitungannya itu kita Kalau kita pindah itu patokan pertama itu ada 2 faktor. Tadi kita sampaikan pertama ya itu Jatingarang ya, Jatingarang, Suro, Sapar, Mulud kan di timur. itu dilihat dari bulannya tadi berarti. Iya, dari bulan. Oh gitu. Ini yang paling rawan justru malah di Mulud ini sih malah paling rawan. Karena apa? Mulud ini Nogo Tahun sudah pindah ke selatan. pindah ke timur. Ke Jadi timur. akhirnya kan dua ya. Dua ini tadi dua. Jadi Jatingarang plus Nogo Tahun jadi 1. Maka dari itu yang kurang dipahami kadang-kadang Jatingarang tidak dipakai, yang pakai itu kalau kita memakai bukan Jatingarang tapi Nogo Tahun gitu loh maksudnya. Iya. Jadi Jatingarangnya malah hilang. Jadi ngitungnya yang kebanyakan itu Nogo Tahun, Suro, Sapar, Mulud di timur. Jadi ini sebetulnya kedudukannya Jatingarang bukan Nogo Tahun. Nogo Tahun itu mulai pindah itu ke Mulud. Maksudnya gitu. Maka dari itu kita pertama kita lihat posisi rumah menghadap mana. Itu yang paling penting. Satu misal gini, kebetulan posisi rumah itu
menghadap ke utara ya. Oke. Walaupun itu posisi kita perjalanan ke timur itu tidak masalah. Yang penting kita perjalanan pertama itu masuk rumah, bukan perjalanan waktu kita pindah. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau kita kadang-kadang jalan itu belum tentu kita setiap hari dilalui, akan tetapi kalau rumah menghadapi rumah kan setiap hari kita lalui kan seperti itu. Oke. Paham paling ya? Oke, paham. Jadi maksudnya, maka kunci pertama itu Menghadapnya. menghadapi rumah, menghadap kemana, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau misalkan itu menghadapnya salah gimana nanti Mbah? Menghadapi salah gimana? Misalkan yang benar ini Satu posisinya, misal kan gini, kebetulan menghadapi ke barat ya. Nah, Ke terus barat itu harus kita menghindari, berarti bisa pindah ke timur itu harus batu mulut. Karena apa? gitu. Batu mulut ini dia sudah lepas ya. Tadi Suro Sapar mulut ini sudah gandeng. Tadi apa itu? Jatingarang plus Nogotaun kan jadi satu. Akhirnya. Ini malah lebih rawan. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau memang rumah menghadap ke barat, kalau pindah waktu gamane Pomo Kediri pindah bare anu pai arah kan ke selatan ke timur. Nah itu kita menunggu 3 bulan berarti. Baru bisa diganti posisi. Iya, bisa kita mulai pindah, harus menunggu 3 bulan. Tadi tidak bisa kita jalan melingkar, tidak bisa. Itu sebetulnya sama sekali kalau kita sama menipu diri kita sendiri. Soalnya kan karena apa? Nogotaun dan Jatingarang tidak bisa kita tipu seperti itu, memang sudah langkah kan seperti itu. Oke. Masing kan situ. Terus jadi, itu mempengaruhi apa Mbah Man? Mungkin rezekinya atau apa gitu? Itu pengaruh pertama kehidupan kita per hari-hari itu masalah musibah. Gitu. Itu yang paling rawan. Tadi musibah, entah musibah apa kan, musibah kan banyak ya. Mungkin musibah dari apa, dari musibah yang paling rawan memang musibah itu yang paling rawan itu. Kalau salah ya. Itu paling rawan. Jadi kan gini, Pak Kadari sering sekali kita sampaikan, pertama kita harus paham masalah naas dulu. Naas itu adalah hari kematian. Bukan apes kita. Apes kita. Iya, apes kita atau hari sakral kita untuk menjalankan apapun. Itu naasnya yang diambil naas apa? Napa mawon niku? Naas itu pernah kita sampaikan 1 tahun ada 8 ya. Jadi 8 kalau tahun ini kan tahun J ya. Tahun apa? J. Jadi gini. Jadi satu windu itu ada 8 tahun ya. Ini yang harus pahami. Jadi mulai dari apa itu? Tahun alif, terus J, Jimawal J, dal waw dal B wawu jimakir ki terakhir. Jadi tiap apa itu tahun kan ganti. Nah tahun depan itu sudah setelah J kita kan dal, tahun dal itu tanggalnya di Sabtu Legi. Kalau J tanggal Suro, patokan kan Suro ya. Jadi hari besar Islam lah itu patokan tanggal dari Jawa itu. Jadi ini tahun J, tanggalnya tahun J itu kalau tidak salah Selasa Pahing ya, Selasa Pahing itu punya 3 naas yang itu tahunnya. Jadi Selasa Pahing, Senin Legi, Rebu Legi. Itu naas dalam 1 tahun yang pertama. Kenapa 3 ini harus hindari? Karena Senin Legi itu termasuk ada kalau pakem itu kalau bunyinya tidak sama, cuma faktornya sama ya, tujuan kan sama. Ada yang namanya apa itu kunar pahing, ada yang mengatakan gantalan apa bulan. Kan karena apa? Ini kan mau mendekati hari apa itu 1 Suro. Jadi naase apa itu surutnya bulan besar lah. Bar besar kan Suro. Lah Selasa Pahing itu tanggal 1 Suro ini yang bisa boleh. Gitu. Itu yang harus dihindari. Nah setelah itu Rebu Legi kenapa dihindari? Itu karena waktu surute. Tadi surute itu termasuk pati ya. Pati ini bulan Suro. Itu kalau bisa dihindari. Itu termasuk naas ini sing 3 ya.
yang lima kita sampaikan mulai dari akad payeng ya, Selasa Wage, Rebo Legi, Kemis Pon, Setu Kliwon. Itu yang pernah kita kupas. Karena apa 5 itu harus dihindari? Karena 5 itu dari hitungan Jawa ya, dari dalam satu itu tidak apa itu langaran orang Jawa itu tidak kanggunan tanggal. Jadi dalam 5 itu tidak ada ya tanggal 1 maksudnya ya. Satu misal apa itu besar ini tanggalnya apa itu suro gamane Selasa Pahing, terus suro Sapal tanggalnya. Jadi 5 itu tidak pernah tersentuh dari tanggal 1 dalam bulan, gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya satu misal pomo suro ini tahun ini tanggalnya Selasa Pahing ya, nanti Sapar tanggalnya apa, jadi Selasa, Rebo, Kemis Pahing. Terus yang setune lagi tanggalnya apa, itu berarti kan tidak tersentuh tanggal 1 dalam 1 tahun, seperti itu. Tapi ada lagi paling ya, kalau kita melihat di Bentang Jemur malah tanggal 1 suro sampai tanggal 7 tidak boleh dipakai. Kenapa itu Mbah? Yang rawan itu? Iya. Kalau seperti itu kakek, tapi kan beda ya. Kalau kita megang beda apa itu buku atau pakem kan beda. Kalau di Bentang Jemur jelas kalau pernah kita pelajari mulai tanggal 1 suro sampai tanggal 7 tidak boleh dipakai. Seperti itu. Terus jadi sekarang, terus sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita salah dalam memilih itu, maksudnya hitungannya kita salah, terus itu nanti gimana? Apakah solusinya maksudnya? Iya, solusinya. Ya, jadi tinggal salahnya salah seperti apa kan harus kita lihat dulu ya. Satu misal seperti kita, yang penting waktu kita pindah itu kita harus paham masalah kedudukan ya, atau lungguh. Tadi orang Jawa mengatakan lungguhe maksudnya ki Jaya dinone tahun di mana. Itu yang paling kita pahami dulu. Berarti doncai rumian dong, iya, harus kita paham, harus dianu dulu, makanya itu dikupas dulu seperti apa, mana nahas itu pelajari dulu. Nanti seandainya ada kekeliruan, kita harus bebenah. Nah, bagaimana cara untuk membenahi itu yang paling penting, maksudnya kan gitu. Tapi solusi bagaimana seandainya kita ada kekeliruan. Maka dari itu setelah kita apa itu, satu misal kebetulan kita mengarah apa itu, kalau dulu kalau dibilang julung caplok ya. Yang kapan julung caplok. Tadi julung caplok itu kita mudah sekali mendapat sial, namanya julung caplok. Jadi julungnya ada 2, julung caplok dan julung kembang. Jadi sial lah, maksudnya julung caplok. Maka dari apabila kita sudah terlanjur ya, makanya dilihat dulu terlanjurnya di mana. Apabila waktu pindah itu pas apa itu bulan suro atau sapar kita menuju tapi rumah yang menghadap ke barat, itu berarti kan kita sudah keliru ya. Nah, kita keliru bagaimana? Itu sementara rumah itu dikosongkan dulu, termasuk bahan yang paling penting tempat tidur. Ditinggal dulu gitu nggih? Jadi dikosongkan ya, dikosongkan. Kita kembali satu misal kalau rumah Kediri, kembali Kediri dulu selama beberapa hari, minimal 7 hari ya. Nanti kita dicarikan hari yang lebih baik, itu baru bisa. Itu solusi. Solusinya yang kedua Mbak Lia, yang perlu kita pahami, apabila kita sebetulnya kita itu baik itu mendirikan rumah atau kita pindah rumah, itu kan pasti kita ada sedekah lah, maksudnya seperti itu. Ada sedekah, satu misal entah bagaimana untuk menjamu tamu ya. Kalau itu sebetulnya memang ada ya, ada aturan lah. Kalau di Jawa itu sebetulnya memang rumit ya, ada aturan. Satu misal ini kan malam minggu ya, kita malam minggu pas minggu pagi pindah. Itu kunci pertama sedekahnya itu jangan meninggalkan, yaitu namanya nasi punar. Nasi
punar itu cuma lauk pauk, jangan sampai meninggalkan telur. Harus ada telurnya berarti? Sebetulnya itu harusnya ada telurnya lah, walaupun cuma 1 atau 2. Kan seperti itu. Itu apa? Sebagai persyaratan untuk apa? Persyaratan. Jadi maksudnya kan gini, walaupun ya kalau saya sendiri kan gini. Tapi saya sendiri sebetulnya kalau dimintai tolong tidak mau membebankan orang yang tak tolong. Tapi maksudnya apa? Jadi kita apabila kita kemampuan orang seperti apa ya sederhana. Jadi maksudnya sederhana bagaimana apabila persyaratannya itu nasi punar ya cukup nasi punar sama telur. Nasi punar itu apa tambah man? Nasi kuning. Oh alah, gitu. Jadi nasi kuning itu namanya nasi punar. Tadi satu misal ini Minggu Kliwon berarti cuma lauk pauknya telur itu 13, nanti lauk pauk lainnya terserah dilihat dari kemampuannya orang yang mau masing-masing. Pindah. Gitu. Jadi kenapa kok harus 13? Itu harus disesuaikan dari neptu hari. Tapi neptu hari kalau Minggu Kliwon ini neptu hari ini kan 13 ya. Jadi 13 itu telurnya 13. Syukur bagi apabila ada namanya sholawat ya. Sholawat itu 13.000 lah. Jadi 1000-an itu 13 nanti dikasihkan anak kecil. Insya Allah apabila itu dilaksanakan, insya Allah rezeki kita akan mengalir terus. Gitu. Seperti itu. Siap. Jadi permasalahan ini supaya teman-teman dari anu itu paham ya bagaimana. Jadi memang kunci pertama kalau kita pindah rumah itu kunci pertama menghadapi rumah itu ya harus kita teliti dulu. Menghadapi kalau arah itu kan ibaratnya kalau perjalanan itu kan belum tentu ya kita harus melalui situ kan belum tentu. Tapi kalau kita masuk rumah kan tiap hari. Kan seperti itu. Maka dari itu kalau kita masuk rumah setiap hari, jadi gini, mungkin sudah paham apa belum paling masalah. Kalau yang itu saya lumayan paham sih, ya, jadi gini. Gambarannya ya sedikit 90% lah paham gitu. Ya, jadi gini ya. Jadi satu misal kita pindah rumah itu setiap apa itu kita mengambil satu misal kalau hari Minggu ya, Minggu itu sodakwane nasi punar lah kalau sama telur ya sama telur. Kalau Senin apa sodako kan seperti itu. Kan beda lagi. Oh, saya kira sama. Tidak sama. Tidak sama nggih. Jadi gitu. Kita menghitungnya dari hari satu misal akad Kliwon lagi Pak tadi Kliwon lagi Senin lagi ya. Satu misal di Senin lah apa itu sodakanya apa? Itu beda ya. Nasi uduk. Nasi uduk yang nasi gurih itu nggih? Bukan nasi uduk kan ada lagi ya. Beda ya Mbak, ada lagi nggih? Ada lagi nasi uduk beda. Jadi nasi uduk itu satu misal ya nanti apa ini lauk pauknya cuma ayam tapi diolah lembaran. Tapi maksudnya di apa itu diambil dagingnya. Jadi masalah tulangnya dibuang. Itu yang untuk hari Selasa nggih? Itu Senin. Tadi Selasa beda lagi. Tadi yang nasi kuning tadi apa? Minggu. Ini kan Minggu. Oh Minggu gitu. Kalau Senin nasi uduk. Jadi seperti itu. Tadi setiap apa itu? Hari itu beda. Hari beda-beda. Ini ya. Kalau masalah apa itu? Uang itu kan tergantung neptune hari. Tadi diperkalikan kamarnya kalau akad Kliwon kan 13 ya, namanya telulah duit, tadi 13.000. Tadi kita persiapan 1000-an 13 atau 10.000-an 13. Pokoknya tadi totalnya 13. Tadi enggak boleh kita disiapi 2.000-an 20.000-an anu. Kalau 1.000, 10.000, 10.000, kalau 100. Nominalnya harus ganjil gitu. Oh, harus ganjil. Jadi seperti itu. Tadi namanya itu sholawat ya, sholawat. Nah, sholawat itu gunanya untuk dikasih anak-anak kecil. Tapi jangan lupa apabila kita mau pindah rumah, yang paling penting namanya jenang sengkolo ya. Bubur sengkolo itu harus ada.
Nasi sengkolo itu yang Iya. teman-teman yang nasi merah itu nggih. Iya, tadi bukan nasi merah yang putih, itu. lah putih Bubur, dikasih, bubur yang ya bubur dikasih merah gula dikasih merah. putih, bubur putih dikasih merah itu cuma membutuhkan 4. Maaf Bang, ini mau tanya mengenai itu tadi apa? Kayak telur 13, terus itu telur 13 itu apa uangnya juga 13 itu tadi? 13.000 tapi harus receh 1000-an. Oh gitu. Iya, kalau 10.000 tapi ya harus cacai 13. Kalau 5.000 berarti 13. Dan 5.000 nggak boleh. Oh, enggak boleh. Kan Bilangannya harus ganjil. kan 5.000 ganjil. 5. Iya kan, tadi bilangannya harus angkanya 1 depan ya. Jadi kalau 1.000 Iya. kalau 10.000 kalau 100.000 100.000. Tapi totalnya harus 13 gitu loh maksudnya. Itu Iya. plus telurnya tadi. Nek telurnya kan untuk lauk pawok. Nah nanti sing uang itu nanti dikasihnya anak-anak kecil. Tapi kita memang wajib mengambil sedikit untuk dibagikan keluarga seperti itu. Tapi warganya sendiri maksudnya. Sodakohnya seperti itu. Sodakohnya seperti itu, namanya sholawat, dikasihkan anak kecil uangnya seperti itu. Jadi kalau wah kemampuan 1.000 enggak apa-apa. Nanti kasihnya lah. Patokan 10.000 Iya. enggak tergantung Jadi nanti tergantung kemampuan. ekonomi lah ya, jadi, kemampuan lah. Jadi ini kalau kemampuan. kemampuan 1.000 enggak masalah. Oh, gitu. Oh itu Karena apa tadi, itu? mohon maaf itu tadi apa? Untuk hari Minggu, yang hari Senin tadi itu katanya itu apa? Nasi uduk. Nasi uduk plus ayamnya kalau nggak Ayam salah. diolah lembaran, maksudnya itu diolah lembaran, tadi tulangnya buang ya. Itu apa juga nyangkut dengan neptunya itu tadi? Iya, Harus nyangkut juga. uangnya berarti Jadi, berapa itu kalau uangnya? Kalau uang tinggal neptun hari berapa? Satu misal akad leon Senin Legi kan 9. Iya. Ya, 9 nanti telurnya juga 9. Nah, Oh. juga 9 gitu. Uangnya juga 9.000. Itu pakai telur juga. Enggak no. Telurnya kan buat lauknya tadi itu. Kan gini, ini kan berbeda ya. Kalau satu misal apa itu akad liwon itu telurnya 13 itu Iya. khusus kanggo nasi segolangi ya. Iya. Lah nanti kalau Senin Legi ini kan nasinya uduk kan beda ini ya. Iya, Jadi di sini 9 misalkan. beda 9. Satu misal apabila Senin Pahing kan 13. Iya. Sesuaikan tadi neptu hari sama pelepanu ini neptunya berapa. Sesuaikan. Enggak, Nanti maksudnya berarti kalau hari Senin itu tadi nggak pakai telur gitu loh Mbak? enggak pakai. Cuma ayam itu tadi Ya ya? ayam itu. Nanti kalau lauk pawe lainnya terserah gampangnya. Ya bukan yang pokok kalau yang pokok yang penting ayam itu ada. Kalau nasi apa itu Kuning telurnya ada. kunir itu telurnya ada. Tapi lauk pauknya lainnya nggak akan harus ada. Nggak mungkin itu cuma telur tok kan nggak mungkin. Iya, Kan iya. seperti itu. Satu Oh. misal kan gini, satu misal rebo. Oh, Rebo itu kan ada 3 ya. Dawet, rujak legi, sama brondong. Nama brondong? Iya. Brondong Ini kan jagung nih. persyaratan brondong jagung bisa, paling bagus brondong jagung. Itu maksudnya. Tapi jajanan Jawa itu Loh, biasanya itu memang susah anu, juga. apa itu persyaratan ya maksudnya. Persyaratan. Jadi harus ada nama Harus persyaratan ada, itu harus tapi ada. persyaratan walaupun itu nanti masalah sodakoy, nasi lain-lain tidak masalah, tapi ini harus diadakan. Iya. Jadi rujak legi sama apa itu brondong sama tape ketan. Berarti untuk yang lainnya nanti Ya. monggo tambahan. Tapi kalau lainnya seperti nasi anu terserah, tapi ini kan tergantung kalau rebo apa, kalau netopnya 15 berarti kita membutuhkan uang 15.000 atau 150.000 kan seperti itu. Berarti itu setiap hari, setiap satuan beda gitu Mas ya? Beda. Ininya beda. Beda. Persyaratannya. Jadi Jadi untuk hitungannya kalau saya tangkapnya sih tergantung tuh tadi dari hasilnya hitungan tadi itu Mbah nggih nanti. jadi kalau satu misal seharusnya Senin Pahing kan 13 nyabune ya. Kalau Senin lagi kan cuma 9. Kalau 13 berarti kita harus Nasi memakai kuning. Nanti Iya. tadi ya Kalau Senin kan 9, nasi uduk ya. yang nasi uduk. Ya. Tapi kalau Minggu kalau katakan memang kalau di situ sebutkan nasi langi ya. Nasi langi. Iya, nasi langi itu lawannya kan cuma telur. Tapi kan tidak mungkin kita mengundang orang satu misal. Tadi harus tidak mengundang orang banyak enggak.
secukupnya ya. Tapi kita harus mampunya, jangan dipaksakan. Kalau di semua itu kalau kita mau sodako dibikin besar bisa, kecil kan bisa. Iya, Tinggal betul, kemampuan, jangan sekali-kali dipaksakan. Oh, mohon maaf Mbah, ini yang terakhir. Persyaratannya itu harus ada. Oh, ini yang terakhir mau tanya itu ada nggak Mbah itu sodakoan itu yang pantangan, maksudnya gini, suatu misal Jangan pakai minggu lah, jangan sekali-kali menggunakan ini, suatu misal gitu. Untuk selamatnya itu loh maksudnya. Tidak ada. Oh, nggak ada. Kalau pantangan tidak ada ya. Kalau pantangan itu tidak Jadi ada. harus wajib syaratnya ini. Persyaratan ya. Satu misal kan gini. Satu misal sampan mau dagang ya. Ini pernah kita sampaikan, kalau tidak salah ada teman kita yang dari Jawa Tengah ya. Bisa dagang apapun dengan persyaratan ini jangan ditinggalkan walaupun sedikit. Berarti nggak Itu persyaratan. ada pantangan itu Tidak nggak ada. ada pantangannya ya. Pantangan tidak ada, Persyaratannya persyaratan yang itu. harus dipenuhi. Jadi satu misal gini, persyaratannya satu misal dagang sampan harus dagang minyak satu misal ya. Minyak itu jangan sampai tinggalkan walaupun sampan dagang semua tidak masalah. Oh, nggih, siap, Dagang siap. macam-macam tidak masalah, yang penting minyak Minyaknya itu yang harus utama harus ada. Walaupun cuma satu botol kan seperti itu soalnya persyaratan maksudnya kan gitu. Tapi memang kalau kita mengambil dari hitungan Jawa ya, sebetulnya hitungan Jawa itu kalau dibikin rumit ya, kalau dibikin tidak. Iya, iya. Semua permasalahan itu sebetulnya ada solusi kalau kita paham betul dari hitungan Jawa. Pasti ada solusi. Tapi satu misal besok kita membahas apa, satu misal orang nikah, kalau seperti ini solusinya itu ada semua. Tapi tidak boleh, ya kalau tidak boleh ya repot gitu kan. Gitu, Solusinya siap, kan siap. ada semua. Iya, jadi Maka dari itu kita pahami bagaimana kita memecahkan solusi-solusi itu memang sing paling jitu. Makanya kita harus paham seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Gini Mbah, ini apa karena waktunya ini sangat menarik sekali teman-teman untuk perbincangan malam hari ini. Tapi karena waktunya ini sangat terbatas, Mbah, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa Misteri Kejawen, Mbah, ini sebelum kita tutup itu. Terima kasih Mas Dek sama Mbak Ling. nggih. Kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Iya, sama-sama. semua pemirsa Misteri Kejawen. Apabila ada tutur kata yang kurang enak didengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya, sama-sama. Jadi nanti pemirsa semua apabila ada keluhan apapun bisa menghubungi tim kami, insya Allah kita Siap, nggih. akan memberikan solusi bagaimana alangkah baiknya. Nah, oke. Terima kasih. Siap. Nggih. Jadi teman-teman, kalau menurut saya dari percakapan tadi sama Mbah Man Ponco, jadi pada intinya gini Mas Ben, ya kita nggak bisa menghitung sendiri gitu. Jadi kita memang harus belajar lagi gitu. Jadi teman-teman tadi memang sudah disampaikan seperti itu. Cuman ya nanti lebih jelasnya kita harus kayaknya lebih detail gitu ya, harus tanya ke orangnya langsung, karena kalau begitu sendiri agak susah juga, kita nggak bisa gitu ya. Bukannya nggak bisa, semua itu harus belajar Mbak. Cuman kalau untuk pelajaran hal itu wah Rumit sangat, ya. sangat butuh waktu nggak 1 tahun 2 tahun, bahkan butuh waktu yang lama untuk mempelajari ilmu. Iya, benar-benar. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman mau pindahan rumah atau mungkin tadi yang disampaikan Mbah Ponco, teman-teman merasakan gitu. Jadi oke, boleh tanya ya, boleh langsung di kolom komentar atau bisa langsung hubungi di admin Misteri Kejawen gitu. Oke, Mas Dina, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, itulah yang disampaikan oleh Mbah Man Ponco. Nah, ambil positifnya jika bermanfaat. Jika menurut kalian tidak bermanfaat, ya tonton saja, cukup kalian perhatikan. Nah, oke gitu ya. Jadi ambil pelajaran positif dari postingan kita pada malam hari ini. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di Misteri Kejawen. Mohon maaf jika kekurangan. Saya Ling dan teman saya. Oke, sampai ketemu di season selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.